Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yakub Utama dari kelas reguler pagi A1 Prodi Studi Teknik Informatika. Di dalam video ini saya ingin membahas opini mahasiswa terhadap Permendikbud 30 tentang kekerasan seksual di dalam kampus. Tapi sebelum kita mengetahui opini mahasiswa mengenai Permendikbud 30, alangkah baiknya kita mengetahui isi Permendikbud 30 ini dulu. Di dalam video ini ada 6 poin isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nomor 1, definisi dan ruang lingkup di kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat dapat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Tindakan ini sebagaimana disebut dalam pasal 5 mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. 2. Pasal 5 yang jadi perdebatan. Pasal 5 Permendikbud nomor 30 tahun 2021 kerap menjadi sorotan karena menuai perdebatan. Salah satu poin yang diperdebatkan adalah frasa persetujuan korban atau konsen. Misalnya pada ayat 2 berikut. Poin A memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. B. Mengambil, merekam, mengedarkan foto atau rekaman audio visual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Poin C. Mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Poin D. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. 3. Fasilitas perlindungan dan pemulihan korban. Salah satu bagian penting dalam PPKS adalah perlindungan dan pemulihan korban. Adapun perlindungan korban diatur dalam pasal 12. Perlindungan yang dimaksud adalah jaminan keberlanjutan studi atau pekerjaan, perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik, kerahasiaan identitas, adanya hak dan perlindungan dari aparat penegak hukum, perlindungan korban dari tuntutan pidana, penyediaan rumah aman, dan jaminan aman bagi saksi. Sementara pada pasal 20 diatur mengenai pemulihan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Dalam pasal 47, perguruan tinggi wajib memberikan fasilitas pemulihan. Perguruan tinggi juga perlu kerjasama dengan pihak terkait untuk pemulihan korban. Pemberian fasilitas ini bisa diberikan dengan persetujuan korban. Yang keempat adalah tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan menjadi poin utama dalam PPKS. Pencegahan dilakukan agar tidak ada keberulangan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di dalam kampus. Pada pasal 49 diatur mengenai bagaimana tindakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas. Bagian 5 adalah sanksi. Ada berbagai macam sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, baik teguran tertulis, sanksi administratif, pemberian tetap, hingga pidana. Macam-macam sanksi ini diberikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan dan diatur dalam pasal 13-19. Sementara perguruan tinggi yang tidak menerapkan PPKS akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana, prasarana, dan penurunan tingkat akreditasi. Misalnya seperti disebut pasal 19. Disebut dalam pasal 42, selama proses pemeriksaan, perguruan tinggi bisa memperhatikan sementara hak pendidikan atau hak pekerjaan terlapor. 6. Kewajiban bagi perguruan tinggi. Kewajiban bagi perguruan tinggi diatur dalam pasal 54 dan 57. Pada pasal 54 disebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi
wajib memantau dan mengevaluasi penerapan PPKS di lingkungannya yang dilaksanakan oleh satuan tugas. Laporan ini disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian minimal 6 bulan sekali. Jika tidak melaksanakan kewajiban itu, akan ada teguran tertulis bahkan sanksi pemberhentian jabatan sebagai pimpinan perguruan tinggi. Pada pasal 57, diatur mengenai kewajiban ini bagi perguruan tinggi setelah Permendikbudristek ini disahkan. Kewajiban tersebut adalah membentuk satuan tugas yang khusus menangani PPKS dan harus menyesuaikan peraturan ini di perguruan tinggi masing-masing. Jadi opini saya tentang Permendikbud 30 ini itu sudah sangat bagus untuk mengurangi angka pelecehan seksual di dalam kampus, karena dapat memberikan efek sanksi dan hukum yang tegas untuk para pelaku, serta dapat memberikan efek jerak bahkan kehilangan pekerjaan untuk para pelaku karena aksi kejahatannya tersebut. Dan kampus juga harus mensupport dan mengawal kebijakan tersebut agar terlaksana dengan baik. Jadi sekian dari saya, Yakob Utama, dari kelas reguler pagi A1. Stop kekerasan seksual, stop salahkan korban. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.